wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dumateng para sepuh, para pinasepuh, para alim, para ulama ingkang kula estokaken dawuhipun, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, wonten ibu ngene nggih. Kawan-kawan sahabat Ansor ingkang saya sayangi, ing dalem wengi nika insyaallah kita nerusaken nggih, lanjutaken ngaji risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab niki dianggap penting sebab ini adalah representasi dari akidah kita, dari amaliyah kita. Niku wau akan sangat lucu jika ngakune NU, ngakune Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kok nggak tahu akidah, nggak tahu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini juga tidak main-main, kitabnya langsung dikarang oleh sesepuh Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Pun monggo langsung kita waos mawon saderengipun nggih. Harus niku nggih, harus diawali dengan tawasul. Sebab napa? Sebab siapa tahu lantaran nggih Fatihah kita niki kita jelas nggih mendapatkan pitulungane Allah, sebab guru-guru, sebab para masyayikh yang telah mengajarkan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Mustafa Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami' abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin was-sahabati wat-tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila jami'il ulama'il aminin thumma ila musannifin wal muhsin nahsu khusna hadruhi syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa ala alihi wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa jami'il muslimin furu'i rahmatullahi ta'ala alaihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi fit dharain amin. Tsumma qala nuli dawuh sapa muallif nggih, wa aqsamuhan utawi pembagiane bid'ah salah satun iku ana telu. Puniki mulai paragraf baru dan pas sekali jika membahasnya mulai pembagian bid'ah. Supaya napa? Supaya wong gak gampang iki bid'ah, iku bid'ah, gak ngerti maknane bid'ah, maka di sini kita ngaji apa itu bid'ah. Di sini disebutkan ada 3 macam bid'ah. Al-awalu al-bid'ahus sharihatu, iku bid'ah sing jelas nyoto. Wahyalan uta bid'ah sing nyoto iku ma barang asbatat kang tetep apa bid'ah min ghairi aslin syar'i, saking tanpa dasar syariat, fi muqabalati ma ing dalem kuwaliane barang sabata kang tetep syar'an ing dalem cara syariate, min wajibin saking perkara wajib, au sunnatin utawa perkara sunnah, au mandubin utawa perkara sing sunnah, au mandub nggih, au ghairi lan utawa liyane wajib sunnah lan mandub, fa amatat mongko mematikan sunnatan ing sunnah, au abtolat utawa mbatalaken apa bid'ah hakon ing kebenaran. Wa hadhihi lan utawi iki iku bid'ah syarrul bid'ah iku saelek-eleke bid'ah. Wa ing kana lamun ana
apa ma laha iku tetep kedue bid'ah apa alfu mustanadin 1000 sandaran minal usuli saking pira-pira usul awil furu'i utawa pira-pira cabangan fala ibrata mangka ora ana faedah bihi mangka ora diiktibar bihi kelawan mah pun nggih. Niki bid'ah yang pertama adalah bid'ah yang nyata disebutkan di sini adalah bid'ah yang ada bertentangan dengan syariat, tidak ada dasarnya sama sekali dari syariat. Maka itu akan bertentangan dengan apa-apa yang sudah ada secara syariatnya. Contohnya napa? Contohnya mewajibkan sembayang ditambah sembayang bengi jam 12. Mewajibkan. Nggih, maka mewajibkan niki lho. Kan tidak ada di dalam syariat ada sembayang bengi omahe tambahi 5 rakaat. Inilah yang benar-benar disebut bid'ah. Kenapa? Karena secara asal dasarnya sudah tidak ada. Niki bid'ah nyata. Tapi ngeten, biasanya bid'ah yang disebut bid'ah nyata niku hubungane kali akidah. Nggih, hubungane kali akidah. Maka jika saya sampaikan di sini bid'ah nyata niku bid'ahnya Khawarij. Khawarij niku sinten? Khawarij niku yang keluar dari golongannya Imam Ali. Kalau cerita sejarah kedik nggih. Pertama kali munculnya bid'ah. Jangan dikira cuman tetangga sebelah yang punya istilah bid'ah. Kita juga sama. Bahkan kita punya sejarahnya. Yang pertama kali memulai bid'ah adalah kaum Khawarij. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ketika Nabi Muhammad setelah perang dari perang Hunain niku menang. Ketika menang banyak mendapatkan harta rampasan perang. Ada salah satu seorang namanya Hurqus Dzul Khumaisarah nggih nek gak salah niku nggih. Niki seorang Khawarij, seorang Bani Tamim, ketika pembagian harta rampasan dia tidak mendapatkannya. Padahal dia termasuk orang yang berjasa besar. Ghanimah betul nggih. Maka itu kemudian tidak diberikan kepada dia, pasti ada pertimbangannya. Maka dia protes kepada Nabi, "Ya Muhammad i'dil." Wani, Kanjeng Nabi dikongkon adil. "Hei Muhammad adil loh." Niki jelas bid'ah pertama. Kan ngoten, wani. Lho niki muslim loh. Niki muslim. Wani nantang Kanjeng Nabi dikongkon adil. Yang pertama kali tidak terima adalah Sayyidina Umar. Gitu. Kanjeng Nabi, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Jangan wahai Umar, akan muncul dari golongan dia ini nanti kaum yang ketika perbandingan ibadahnya, sholatnya dengan sholat kalian semua, dia lebih banyak. Perbandingan bacaan tilawahnya, Qur'annya mereka lebih banyak. Tapi bacaan mereka dan tidak sampai ke tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panas dari busurnya. Artinya mereka ini jauh sebenarnya, walaupun Islam. Mereka inilah kaum Khawarij yang pertama kali tentang Kanjeng Nabi. Itulah bid'ah pertama. Bid'ah pertama berupa apa? Berupa beraninya mereka memprotes Nabi. Pentolannya ini. Nggih. Dan ini masih hidup ketika Kanjeng Nabi sudah sedo wafat nggih. Kemudian hidup terus sampai zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai kepemimpinannya Sayyidina Ali. Terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah nggih. Ketika sudah terjadi perang antara nggih, perang saudara nggih, masalah politik. Kemudian terjadi ketika tengah-tengah perang terjadi yudah ada seruan untuk berdamai, untuk rundingan. Kita rundingan. Padahal pasukan Muawiyah sudah hampir kalah. Waktu itu golongan Khawarij niki masuk kubur Sayyidina Ali. Enggak terima sebab dia sudah hampir menang kok malah rembukan damai. Maka ditegur Sayyidina Ali. "Wahai Ali, kenapa kok kamu menerima ajakan mereka? Kenapa kok kamu mau berunding untuk menyelesaikan masalah padahal hukma illa lillah?"
Wes jelas ketika mereka memerangi kita, kita harus memerangi mereka. Satu-satunya jawaban buat mereka adalah bunuh. Ya. Dijak damai gak gelem. Dijak rembukan gak gelem. Makanya sampe nek ketemu kaum-kaum Khawarij iku wangel. Gitu. Lek awake cilik sampeyan jotos sih gak menang gitu. Nek wong gede ngejak kanca karena memang susah. Gitu. Dijak rembukan gak bisa. Mereka nggak bisa diajak rembukan, maka kemudian kalau kamu masih tetap, wahai Ali, ketika kamu masih bersikeras untuk rembukan dengan golongan Muawiyah, maka kamu kafir. Niki loh. Bid'ah pertama, mengkafirkan sesama saudara muslim. Niku mah dari golongan Khawarij. Nikulah maka ngeten niki bid'ah pertama muncul dari golongan Khawarij. Mereka akidahnya niki bener-bener bid'ah yang nyata. Sebab apa? Mereka mengatakan para pelaku dosa besar wajib di neraka. Keyakinan niki, bangsa keyakinan. Maka inilah bid'ah yang nyata. Contohnya main apa niki bid'ah yang nyata? Contohnya Mu'tazilah. Mu'tazilah niku golongan umat muslim atau Qadariyah lah nggih. Secara sejarah niku mantune Khawarij, kemudian muncul Syiah. Syiah niki sami bid'ah. Bid'ahnya niku bid'ah nyata. Kenapa bid'ah nyata? Karena hubungannya dengan akidah. Akidah mereka juga gak kalah bahayanya. Sebab nopo wonten sing sampai bener-bener kelewat batas niku mengatakan Jibril iku salah ngekei wahyu. Asline wahyu dikekno Sayyidina Ali, keliru nang Muhammad. Ini kan jelas-jelas nyoto, nggih. Wawur kok gak gelem ngakoni kenabiane Kanjeng Nabi. Nikilah yang disebut sebagai bid'ah yang nyata. Nah, mereka ini ketika mengemukakan pendapatnya, mereka juga menggunakan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Tapi ketika hal itu berhubungan dengan akidah, tidak bisa ditolerir. Seakan-akan hujjah mereka, dalil-dalil mereka itu tidak ada artinya menurut kita. Niku adalah bid'ah pertama, bid'ah yang nyata. Sami wonten mana jenenge Qadariyah. Qadariyah niki sama, bid'ah nyatanya mereka tidak mengakui adanya takdir. Gak ono takdir iku. Menungso bebas dengan kuasanya. Kita mampu menentukan pilihan hidup kita sendiri. Tidak ada takdir Allah. Ini kan betul-betul bid'ah yang nyata. Niki bid'ah yang pertama. Dan disebut oleh mu'allif Mbah Hasyim sebagai seburuk-buruk bid'ah. Karena niki nyangkutitan keyakinan. Asani utawi kang kaming pindho iku al bid'aul idhofiyah, bid'ah sing bangsa idhofi, bangsa tambahan. Wahia lan utawi bid'ah idhofi atau tambahan iku allati perkara tudhofu kang den tambahi li amrin marang sijine perkara lausul lima nalikane slamet minha sanging bid'ah lam tasih mongko ora sah apa al munazaatu perdebatan fi kauni ing dalam anane bid'ah sunnatan ing sunnah iku sunnah au ghaira bid'atin utawa sakliyane bid'ah bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Wa hadza wa ala hadza wa ala lan iku sampeyan atas iki iku khilafun beda mimma sing barang takodama kang wis dhisik. Pun. Yang kedua ini ada namanya bid'ah idhofiyah, bid'ah tambahan. Bid'ah tambahan ini maksudnya apa? Sebenarnya dari awal dia itu bukan untuk ibadah murni. Contohnya apa? Contohnya ten masjid diparingi tekel keramik. Kenapa disebut sebagai tambahan? Karena dia itu bukan untuk ibadah murni. Gitu. Tidak ada kita kemudian napa jenenge ngeramik karena ibadah, tidak. Ngeramik karena untuk dibuat orang-orang untuk ibadah. Nggih, menggunakan tasbih sama. Gitu. Ini digunakan untuk wiridan. Pun nggih niku namanya bid'ah idhofiyah. Napa malih? Termasuk ngene iki karpet. Baju yang beda dengan di Arab misalnya. Niku bid'ah idhofiyah.
Kata mu'alif disebutkan selama dia lolos dari bid'ah, artinya bid'ah yang mungkar yang tidak menyalahi dalil, maka tidak bisa disebut bid'ah, bahkan itu harus disebut sebagai sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena itu membantu terhadap suatu ibadah. Gitu. Ketika wiritan kok menggunakan saiki wonten counter. Gitu. Niki bid'ah idhofiyah. Sebab ini digunakan untuk membantu menghitung wiritan kita. Mereka mari ngono protes maneh. Lah kok wiritan kok la ilaha illallah tok. Lah kan Kanjeng Nabi afdhaludz dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. Ya bener toh kita kemudian ngitu sing akeh-akeh. Gitu. Maka niki bid'ah idhofiyah niku yang digunakan sebagai alat untuk ibadah. Jika itu terlepas dari bid'ah, lepas dari perkara yang mungkar, maka jelas itu adalah sunnah tanpa khilaf. Semuanya sepakat itu adalah sunnah. Pun niki yang bid'ah idhofiyah. Ats-tsalitu tawang kaping 3 iku al bid'aul khilafiyatu bid'ah kang bangsa khilafiyah. Wa yan utai bid'ah khilafiyah iku al-mabniyatu perkara kang den bangun ala aslaini ing ngatasé dua usul yatajadabuha kang padha tarik menarik apa kulun saben-saben aslaini saben-saben gitu nggih usul minhuma saking dua usul nggih. Faman nasabane wong kala kang dawuh saman bihadza kelawan iki kala bid'atun iku bid'ah. Waman sijine wong kala dawuh soman bimuqabilihi kelawan suwali aneman kala sunnah. Kama kok dene barang takut dama kang wis dhisik fi dzurbil idrati ing dalem ngeten iki napa jenenge? Muter nggih, halaqah wa dzikril jamaati lan zikir secara jamaah. Pun yang ketiga disebut sebagai bid'ah khilafiyah. Bid'ah khilafiyah niki napa? Bid'ah yang diperselisihkan. Dalilnya niku diperselisihkan. Yang pertama tadi masalah usul, masalah akidah, jelas mereka juga menggunakan dalil diperdebatkan. Tapi ini masalah usul, maka kemudian disebut sebagai bid'ah yang nyata. Yang kedua tadi bid'ah idhofiyah, hanya sebatas tambahan untuk ibadah. Yang ketiga ini bid'ah khilafiyah, bid'ah yang ada dalilnya tapi diperselisihkan. Di sini contohnya adalah napa jenenge wau halaqah zikir jamaah niku diperselisihkan. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi lo gak ngelakoni, para sahabat juga gak ngelakoni. Mereka lupa dengan ada hadis-hadisnya. Semua amalia NU niku pasti wonten hadise wonten dalile. Pun iki wau coba contone masalah zikir. Kanjeng wonten hadise nggih idza marartum nggih biriyadil jannati farta'u terus Kanjeng Nabi ketika kalian lewat nanggone napa jenenge taman-taman surga maka ambillah kesempatan di dalamnya, ikut sertalah. Maka para sahabat bertanya, fama hiya riyadul jannah ya Rasulullah, napa niku taman-taman surga? Jawab Kanjeng Nabi, halaqatu dzikr. Halaqah dzikir. Loh, dikangken diperintahkan kali Kanjeng Nabi untuk membuat halaqah dzikir. Berarti kan ada dalilnya. Gitu. Anda ini mereka cuman enggak pernah dilakukan. Sebenarnya sudah dibahas di pembahasan sebelumnya niku, nggih. Kenapa sih kok ada istilahnya Rasulullah tidak melakukan dzikir jamaah? Kenapa Rasulullah tidak mulutan? Misalnya, gitu. Kenapa Rasul tidak yasin dan tahlil, gitu. Walaupun itu semuanya ada dalilnya. Satu, karena Rasulullah niku disibukkan dengan hal-hal yang lebih penting. Kanjeng Nabi waktu niku zaman Madinah nih mungsuhnya kuwatah. Lek ate zikir-zikir, waduh kono wis nyerang nang perbatasan musuhnya kuwatah mboten sempat. Untuk perkara-perkara yang kecil seperti tadi. Jangan jauh-jauh, nggih. Kados ngeten contone. Antara azan kali ngimami niku ulama sebagian mengatakan lebih unggul azan.
Nggih, antara wong sing adzan kalih ngimami niku ganjane gedean wong sing adzan. Sebab napa? Wong adzan niku lho celuk-celuk wong-wong. Nggih to? Ketika mereka sudah datang ke musala atau masjid, dia juga mendapatkan pahala wong sing sembahyang. Nggih to? Niki jelas, tapi kemudian ada pertanyaan begini loh, Kanjeng Nabi tapi gak pernah adzan. Pernah dengan Kanjeng Nabi adzan? Mboten wonten. Nggih, mboten wonten Kanjeng Nabi adzan. Kenapa? Hal yang sama alasannya. Kanjeng Nabi disibukkan dengan hal yang lebih penting dari sebatas adzan. Adzan itu lebih utama daripada yang lain, tapi dibiarkan kepada orang yang lain. Pun nggih, maka nikilah alasan kenapa kok banyak hal-hal yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Para sahabat sama juga masih membentuk negara Islam pertama kali. Wis kaya gak ana waktu lah, sibuk betul. Nggih, niku napa kira-kira alasane lah nggih, kenapa kok kemudian banyak hal-hal yang tidak terjadi di zamannya Kanjeng Nabi. Yang jelas semua amaliyah kita niki sudah jelas ada dasarnya, ada dalilnya. Nggih, ulama niku gak ngawur. Gitu. Makanya yang rusak itu memang ketika ada beda nih ngeten lho. Nggih nyuwun sewu nggih, wong Wahabi sing nyalah-nyalahno amaliyah kita niku masalahnya mereka padha wong awam. Sampeyan kok tahlilan bid'ah niku. Niki betul terjadi di kalangan keluarga, ada seseorang anaknya kok nang Surabaya misalnya ketemu kajian Wahabi, pulang-pulang ngaramno tahlilan. Nggih to? Nah iki sampeyan tanya, lah arek iki lho belajar bahasa Arab kapan? Ini kan berarti kan apa? Berbicara yang bukan pada tempatnya. Dia bukan ahlinya tapi berani menyalahkan. Nggih to? Niki masalahnya sebenarnya. Maka ketika ada yang seperti itu, sampean stop, sampean belajar pirang tahun. Awak dhewe padha-padha gak ngerti, aja ngomong sing padha gak ngerti. Napa yang terjadi nanti adalah ikhtilaful juhala. Berbeda pendapat, debat kusir, padha wong bodhone ngengkel nggih, ngotot. Ya, yang ada niku ikhtilaful ulama rahmah betul. Nek padha alime beda pendapat dadi rahmate pangeran. Lah iki ikhtilaful juhala. Nggih to? Gak ngerti tapi ngoweyel. Gitu. Makanya ketika ada kata-kata seperti itu, ya udah biarkan, sudah. Ini bukan bagian kamu untuk membahas masalah hukum karena kamu memang bukan ahlinya. Serahkan pada ahlinya. Aku melok guruku, kamu melok gurumu. Selesai. Ketika ini menyalahkan, silahkan guru menyalahkan guruku, terjadi dialog yang ringan, yang renyah, kan ngoten, yang tanpa emosi. Cuma padha ngawure nanti. Pun nggih. Jamin ten niki. Dereng ta? Nggih, dereng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-'allamatu Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri lan dawuh sinten Alam Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri fi Syarhil Arba'in Nawawiyah ing dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi ala qauli sallallahu alaihi wasallam ing atase dawuhe Kanjeng Nabi, man ahdatsa man sapane wong ahdatsa kang gawe anyar hadan ing sijine perkara anyar au awa utawa memberikan tempat tinggal nggih muhditsan maring wong sing ahli bid'ah lah gampang ini fa'alaihi mongko iku tetep ing ngatasi man laknatullah utawi laknate Allah. Niki ada sejenis hadis sapa wong sing gawe perkara anyar, tegese perkara anyar niki yang tidak sesuai dengan syariat utawa dia itu memberikan perlindungan terhadap orang yang berbuat bid'ah, maka dia mendapatkan laknatullah. Nggih. Maka niku wau contoh bid'ah yang nyata nggih kados niku wau niki masalah usule Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Mujassimah, Jahmiyah, Qadariyah, Kuwadah. Nggih. Pun niku hanya sebatas contoh saja. Nggih. Kok kemudian orang mengaku nabi misalnya. Orang mengaku nabi niki bid'ah mboten? Nggih jelas bid'ah to. Nggih to.
Mari ngono ana wong ngaku nabi ini kan berbuat bid'ah. Kemudian dia bukan hanya bukan hanya mengimani, bukan hanya meyakini, tapi juga memberikan tempat tinggal, menghormati, memuliakan niki lho. Dua-duanya mendapatkan laknate Allah. Nggih, niki hadisnya tentang orang sing gawe perkara anyar. Nggih, iku baik pelakunya ataupun yang menolongnya sama-sama mendapatkan laknat Allah. Makanya sing bener iku wis jargone kita. Gitu. Urip mati melok ulama. Nggih. Wa dakhwan melbu fil hadis ing dalam hadis iki al-uqudul fasidah pira-pira akad sing fasid, akad sing rusak. Nggih. Niki termasuk bid'ah niku akad sing rusak. Akad sing rusak niku contone napa? Jual beli perkara sing najis. Jual beli khamr minuman keras, jual beli narkoba, jual beli daging babi, daging anjing niku akad sing fasid. Kok dilakoni bid'ah? Kan ngoten. Kenapa? Karena menyelisihi syariat. Nggih, niki contoh sing bener-bener bid'ah dalam melakukan perkara yang dilarang oleh syariat. Nggih. Pun wal hukmu ma'al jahli wal juri. Yang kedua contohnya mana? Menghukumi dengan dia tidak tahu dan dengan cara curang. Niki banyak niki. Maka contoh yang gampang atas niki kata niki. Gitu. Napa? Menghukumi dengan bodoh dan curang. Curang kok disogok. Mu Ferdi Sambo nggih, nyogok. Wah iki bid'ah betul niki kan ngoten. Gitu. Niku termasuk perkara sing bid'ah. Karena apa? Karena menyelisih syariat. Kok ono misalnya hakim gelem kena sogok karo Ferdi Sambo, inilah hakim itu dia melakukan perbuatan bid'ah yang nyata. Atau dia tidak tahu, niku juga sebenarnya banyak. Wakil rakyat jadi menteri hukum tapi kok ternyata gak ngerti masalah hukum. Gitu. Niki bener-bener bid'ah. Artis-artis gak ngerti apa-apa jadi DPR, mewakili rakyat. Rapat gak ono. Lah nggih. Bid'ah ini jelas pun bid'ah niku. Kan ngoten nggih. Memang harus ahlinya. Kan gitu. Pun niki contohnya lagi wa nahwu dzalika mimma la yuwafiqu syar'a lan sepadane contoh kang disebut saking perkara sing nyelisi syariat. Wa kharajan keluar anu sange bid'ah ma barang la yakhruju kang ora keluar an dalili syar'i saking dalil syariat kal masail ijtihadiyah kok dene masalah-masalah ijtihadiyah allati laisa bainaha kang ora ono baina iku ing dalem antarane masalah ijtihadiyah wa baina adillatiha ing dalem antane dalil masail ijtihadiyah rabitun hubungan illa dhannul mujtahidi kejaba persangkaane mujtahid. Nggih, maka keluar dari hukum bid'ah tadi adalah masalah-masalah ijtihadiyah. Nggih, contohnya apa masalah ijtihadiyah? Masalahne sing gampang mawon, kredit motor. Kredit motor niku haram napa mboten? Ada yang menyebut haram, ada yang mboten. Bunga bank gitu, ada yang menyebut haram, ada yang menyebut mboten. Maka itulah selama masih ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, ada lagi yang mengatakan tidak boleh, itu bukan bid'ah. Gitu. Karena apa? Karena yang menyatakan boleh itu menggunakan dalil juga. Yang mengatakan tidak boleh juga menggunakan dalil juga. Berarti niki mlebutan bid'ah khilafiyah. Ya, gampang klasifikasi tadi niku bid'ah sing nyoto sharihah, bid'ah idhofiyah sing digunakan alat untuk membantu ibadah, itu bid'ah juga, tapi bid'ah sing boleh. Ya, yang ketiga bid'ah khilafiyah, maka ini termasuk bid'ah khilafiyah. Nah, wa kitabatil mushafi kaya dene penulisan mushaf. Biyen niku penulisan dikumpulkan mushaf jadi satu mushaf Utsmani, Kanjeng Nabi enggak pernah menyatukan mushaf. Hanya napa? Hanya iki ayat turun kulullahu ahad tulisan. Di zaman Kanjeng Nabi tidak ada satu mushaf berisi Al-Qur'an, satu kitab tidak ada, berserakan. Ana sing nang pelepah kurma, ana sing nang kulit unta.
tengah watu gitu. Kajeng ngoten niku. Kemudian zamannya Abu Bakar pertama kali. Maka tidak bisa perbuatan Abu Bakar disebut bid'ah. Nah, maka niku termasuk golongan apa? Di antara tiga niku wau lho. Bid'ah tasrihiyah, nyoto atau idhofiyah atau khilafiyah. Idhofiyah gitu. Karena digunakan alat untuk ibadah dan itu enggak apa-apa, enggak masalah. Wa tahriril madhahibi lan nelitine pira-pira madhab. Banyak madhab-madhab niki termasuk bid'ah karena dulu tidak ada madhab gitu, tidak ada Syafi'iyah Malikiyah niku baru, tapi tidak masalah ini disebut sebagai bid'ah bukan termasuk bid'ah ngoten nggih, bukan termasuk bid'ah. Karena apa? Karena itu memudahkan orang untuk beribadah gitu. Seandainya orang dibiarkan langsung memahami Quran dan Sunnah, kacau semuanya. Adanya madhab gitu, niku untuk memudahkan ibadah. Wa kutubun nahwi wal hisabian, kitab-kitab nahwu lan kitab-kitab hitungan. Niku contohnya yang bukan bid'ah lagi. Kitab nahwu tidak disebut sebagai bid'ah. Kenapa? Karena dia membantu untuk memahami Al-Qur'an. Bid'ah idhofiyah lagi. Begitu juga dengan hisab. Hisab malah gak ana hubungan. Hisab niki anu nggih, maksudnya ilmu falak. Ilmu falak niku maka tidak disebut sebagai bid'ah sebab untuk menentukan kapan hilal Ramadan, kapan waktu subuh, kapan ini maka itu tidak disebut sebagai bid'ah. Waridan oleh lan krana kang den sebut qasama bagi sapa Ibnu Abdissalam Syekh Ibnu Abdissalam al-hawadits ing perkara kang anyar teko il ahkamil khamsati maring hukum 5. Faqala mengko dawuh sapa Syekh Ibnu Abdissalam al bid'atu utawi bid'ah fi'lu ma lam yahad fi'lun, perkara ma kang ana apa fi'lun lam yahad kang ora biasa fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsa zamane Kanjeng Nabi, wajibatun siji wajib kata alumin nahwi wa ghoribil kitabi was sunnati mimma yatawaqqafu fahmu syari'a alaihi. Sing pertama wajib kok dene belajar nahwu dan belajar gharibnya perkara kalimat-kalimat sing gharib niku dipelajari artine napa, pelajaran tentang sunnah Nabi, hadis-hadis niku sing njlimbet-njlimbet niku artine napa, niku kan termasuk bid'ah sing wajib. Karena untuk memahami Quran dan Sunnah itu harus belajar nahwu, harus belajar makna-makna yang susah dari Al-Quran dan Sunnah. Maka itu adalah bid'ah yang wajib. Termasuk tajwid, gitu. Niku bid'ah yang wajib, gitu. Karena ketika tidak belajar tajwid, maka orang tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan sesuai makhrijul hurufnya. Pun wa muharramatun nan bid'ah sing haram kama madhabil qadariyah, kok dene madhab qadariyah niku nggih yang mengatakan tidak ada takdir, semuanya pilihan manusia. Wal jabariyah lan madhab jabariyah. Madhab jabariyah niki madhab wong males nggih, kabeh-kabeh pangeran. Aku nyolong ya pangeran, aku ngkei ya pangeran. Niki sama, bid'ah tasrihiyah, bid'ah yang nyata. Dia memposisikan dirinya kok dene benda. Kok gak punya kekuasaan sama sekali, gak punya kekuatan sama sekali. Niki bid'ah sing nyata jabariyah. Wal mujassimah sama, niki bid'ah sing haram. Bid'ah sing haram, bid'ah ni mujassimah. Napa mujassimah niku? Niku menyerupakan Allah kok dene makhluk. Allah mempunyai tangan, Allah turun ke bumi kok dene menungso turun. Allah naik di atas ars, lungguh di atas ars, berarti lungguh kok dene menungso. Allah ini wow. Betul ada golongan namanya mujassimah yang menyerupakan Allah dengan jasad, menjasadkan Allah, niku termasuk bid'ah sing haram. Yang pertama wajib kok dene belajar nahwu, yang kedua haram kok dene mazhab qadariyah, jabariyah, mujassimah. Wa mandubah bid'ah sing sunnah ka ihdatsir rabti wal madarisi, kok dene gawe halaqah zikir dan adanya sekolahan. Niku termasuk bid'ah sing sunnah. Kenapa? Karena di sekolah itu nanti orang itu belajar ilmu, gitu. Sedangkan ilmu niku kan fardu. Untuk mencapai fardu dengan sekolah, maka sekolah ini juga jadi
fardu juga jadinya. Tapi di sini dihitung mandub sunnah karena sebagai alat saja. Pun wa kullu ihsanin lam ya'ad fil asril awwali, dan semua perkara kebaikan yang tidak terjadi di masa generasi awal. Santunan anak yatim dulu nggak ada, rame-rame nyalami anak yatim nggak ada. Tapi itu disebut sebagai bid'ah yang sunnah. Gitu. Ini tidak terjadi di masa Kanjeng Nabi. Tapi kemudian kita kan wow, ada inisiatif ayo dikumpulno, ayo disisihkan harta kita untuk anak yatim. Padha menyisihkan harta untuk acara ansor, acara Lailatul Ijtima. Niku bid'ah yang bagus. Nggih, niku semua kebaikan-kebaikan atau bid'ah-bid'ah yang masuk ke sunnah. Yang keempat, bid'ah yang makruha. Kazakhrafatil masajid, niki jarang orang yang tahu nggih. Bid'ah sing makruh niku contone menghiasi masjid, diapi-apikno masjide gak ana wonge. Niku bid'ah sing makruh. Karena perintah niku takmirul masjid, menghidupkan masjid, bukan tabni membangun ngapi-ngapi masjid, mboten. Nggih, niki nggih hitungane makruh. Tapi mboten napa-napa, mboten haram, makruh. Ya, ditinggalkan lebih baik. Niku hitungane makruh. Sama juga watazwikil masahifi lan ngias Quran niku pun wakeh macam-macam wonten niku ya, niku hitungane makruh saja. Pun yang terakhir napa jenenge bid'ah sing mubah kaya dene musafahah akbar salatis subhi wal asri. Setelah salat asar, setelah salat subuh salaman niku termasuk bid'ah tapi nggih mubah saja. Wat tawassu fil ma'kali lan ngakeh-ngakehno mangan, wal masyrabi lan ombenan, wal malbasi lan kelambi, wa ghairi lan liyan-liyane kang den sebut mau. Ya contohnya juga ngapik-ngapiki bajune wakeh ganti-ganti niku nggih mboten masalah. Nggih, wakeh-ngakehno panganan mboten masalah selama tidak berlebihan. Segala sesuatu niku nek berlebihan dadi mboten sae. Puniki terakhir satu paragraf sedikit nggih. Fa idza arafta mongko lamuno ngerti sira ma ing barang dzikir kang den sebut taklam mongko ro sira annama kila sak temene barang kila kang den sebut innahu bid'atun sak temene iku bid'ah katikhadis sabhati kaya dene njupuk gawe tasbih wa talafudi bin niati, kemudian talafud ngucap niate diucapno, wa tahlil lan tahlil inda tasadduqi ing dalem mangsane sedekah anil mayit saking mayit ma'adamil mani ing dalam sertane gak ana nek sing nyegah anu saking tahlil, wa ziaratil kuburi lan ziarah kubur, wa nahwi dzalikan sepadane mungkon-mungkon kang disebut laisa bid'atin iku ora termasuk bid'ah. Wa innama ahdatsa an sak temene perkara kang anyar teka min ahli amwalin nasi saking njupuk mencuri nggih hartane menungso bil aswaqil lailati ing dalam pasar malam, wal la'bi bil qurratilan sepak bola, wa ghairu dzalika lan sakjane kan disebut min syarril bid'ah iku termasuk sak elek-eleke bid'ah. Nggih. Sepak bola niki termasuk disebut sebagai sak elek-eleke bid'ah. Niki zamane Mbah Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena zamannya waktu itu orang-orang Belanda bermainnya dengan bermain bola. Niku kan padha karo wong bukan budaya kita. Wong Jawa mosok ana bal-balan biyen. Gitu. Maka itu sebenarnya budaya yang diadopsi dari budaya barat. Niku disebut sebagai budaya yang sejelek-jelek bid'ah. Tapi kalau kita bandingkan dengan keterangan yang disebutkan tadi, selama itu tidak menyalahi syariat, tidak menyia-nyiakan, tidak sampai lupa sembahyang lah gampangane nggih, tidak bertentangan dengan aturan syariat, nggih mboten napa-napa gitu. Pun saya kira cukup sekian dari kula menawi wonten kirang langkunge kula ngaturaken sebanyak-banyaknya pangapunten. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.